Halo Sobat Arkatama, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Oh iya, kalian tahu nggak soal kasus Windows Phone? Perusahaan ternama yang berusaha untuk mengeluarkan series Windows Phone. Nah, di sini tujuan mereka itu untuk menyaingi pasar dari iOS dan Android. Namun, sayangnya, Windows Phone sendiri tidak dapat mengalahkan pasar dari iOS dan Android. Bahkan bisa dikatakan bahwa Windows Phone merupakan produk yang gagal. Terbukti pada bulan Juli 2017 silam, Microsoft memutuskan untuk menghentikan produksi Windows Phone karena tidak laku di pasaran. Untuk memasarkan sebuah teknologi, rupanya Microsoft masih perlu banyak belajar. Pasalnya, Windows Phone menjadi kegagalan kedua di bidang teknologi yang pernah dialami Microsoft setelah Zune. Nah, pastinya kalian gak mau kan punya bisnis yang modalnya pun gak balik sama sekali. Jangan sampai salah strategi ya. Setiap perusahaan pastinya tidak ingin mengalami kerugian besar ketika membuat sebuah campaign. Oleh karena itu, pentingnya memantapkan konsep campaign yang baik serta merencanakan biaya periklanan yang sesuai agar bisa profit. Nah, untuk menghindari hal tersebut, mari kita kulik bareng-bareng cara evaluasi biaya periklanan agar dapat terkonversi. Seperti yang kita tahu, periklanan hingga kini menjadi salah satu strategi marketing yang banyak digunakan oleh perusahaan, baik dari perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Semuanya masih menggunakan periklanan untuk memasarkan produk mereka. Nah, akan tetapi, dalam kenyataannya, masih banyak loh perusahaan-perusahaan besar yang gagal dalam melakukan sebuah periklanan produk. Contohnya, Amazon Fairphone. Amazon merilisnya pada tahun 2014. Tentu saja mereka berharap produk ini disambut baik dan laku di pasaran. Namun sayangnya, kenyataan berbanding terbalik. Sebab, produk yang hampir dipasarkan di seluruh belahan dunia ini hanya laku tidak lebih dari 35.000 unit. Nah, hal tersebut yang menyebabkan Amazon berhenti memproduksinya. Perusahaan-perusahaan ini merasa bahwa biaya periklanan yang mereka keluarkan tidak sebanding dengan feedback yang mereka dapatkan. Oleh karena itu, penting adanya anggaran iklan yang baik dan wajib dibuat oleh perusahaan sebelum menggunakan media periklanan. Siapa sih yang nggak tahu Apple? Perusahaan yang berpengaruh kuat pada perkembangan industri teknologi. Hal ini dibuktikan dengan produk-produk teknologi milik Apple yang terkesan premium dan memiliki kelasnya tersendiri. Tidak heran kalau Apple memiliki banyak penggemar setia, walaupun produk-produk terbarunya terbanderol dengan harga yang fantastis. Nah, dari kestabilan perusahaan Apple tersebut, pasti ada dong rumus-rumus yang membantu untuk mengevaluasi keuangan agar dapat mencapai target. Yuk simak rumus-rumusnya. Yang pertama ada cost per thousand atau CPM. Cost per thousand atau CPM merupakan cara pertama yang bisa digunakan oleh seorang marketer untuk menghitung biaya evaluasi iklan. CPM sendiri itu biasa disebut dengan biaya per 1000 audiens. Untuk menghitung rumus CPM sendiri, kita bisa menggunakan rumus CPM sama dengan biaya campaign iklan dikali 1000 dibagi target impresi. Berdasarkan rumus tersebut, kita dapat menemukan perbandingan biaya iklan yang lebih efektif. Biaya iklan yang lebih efektif merupakan iklan yang memiliki nilai CPM yang lebih rendah dibandingkan dengan iklan CPM dari kompetitor kita. Sebagai contoh, misalkan kita memiliki budget iklan sebesar 5 juta rupiah, dibagi dengan jumlah target impression sebesar 250.000, yaitu 20. Lalu dikalikan 1000 sehingga menjadi 20.000. Maka target CPM atau nilai CPM Anda sebesar Rp20.000. Selain CPM, ada juga cost per rating point atau CPRP. Langkah kedua yang dapat dilakukan oleh seorang marketer yaitu menggunakan metode CPRP. Metode CPRP merupakan metode berdasarkan biaya rating iklannya dalam dunia periklanan. Untuk menempuh rumus tersebut, kita dapat menggunakan rumus CPRP sama dengan biaya per spot iklan dibagi rating program dikali 100%. Berdasarkan rumus tersebut, kita dapat menemukan biaya yang lebih efektif jika jumlah CPRP yang dapat kita terima di media iklan kita lebih kecil daripada jumlah CPRP yang diterima pada media kompetitor. Sebagai contoh, misalkan di Kota Malang memiliki 1,5 juta penduduk. Dari total penduduk tersebut, hanya 1 juta orang yang memiliki TV. Pada stasiun TV A mendapat 100.000 orang penonton. Penghitungannya adalah jumlah penonton dibagi jumlah pemilik TV. Jadi, 100.000 dibagi 1 juta, kemudian dikali dengan 100%. Sehingga ditemukan nilai CPRP sebesar 10%.
Selain rumus-rumus tersebut, perusahaan harus tetap berhati-hati dan tetap memperhatikan kesalahan-kesalahan yang kerap terjadi pada proses perencanaan biaya periklanan. Kesalahan yang kerap terjadi biasanya pemasar terlalu memproyeksikan iklannya berlebihan. Hal itu dikarenakan pemasar terlalu berekspektasi tinggi terhadap hasil yang akan didapat. Kesalahan selanjutnya yang sering terjadi yaitu mengabaikan anggaran. Mengabaikan anggaran ini biasa diistilahkan sebagai kegiatan bakar uang hanya untuk melakukan periklanan, tanpa mempertimbangkan bahwa biaya tersebut lebih besar dari biaya operasional perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang melakukan bakar uang ini malah berujung pada pelit. Oleh karena itu, mempertimbangkan biaya periklanan harus dilakukan dengan jeli dan hati-hati, agar nantinya manfaatnya dapat benar-benar dirasakan oleh perusahaan. Jadi kesimpulannya, perhitungan terhadap evaluasi biaya periklanan harus dilakukan jika sebuah bisnis ingin biaya yang dikeluarkan jauh lebih hemat. Perhitungan ini juga dapat dilakukan sebagai langkah kalkulasi perhitungan penggunaan media periklanan yang efektif. Jadi gimana nih Sobat Arkatama? Udah paham kan tentang tips jitu evaluasi biaya periklanan? Nah, kalau udah paham, yuk implementasikan dalam bisnis kamu mulai dari sekarang. Jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe agar kamu mendapat notifikasi video terbaru dari Arkatama. See ya!